Halo, selamat datang di Homebrewer 101 sama saya Paman B. Kan kemarin udah banyak banget nih kita ngomongin tentang tentang alat-alat gitu, tentang alat-alat yang harus dipunya homebrewer gitu Pak. Soalnya Pak, kalau misalnya homebrewer nggak punya alat-alat, mungkin sedikit kurang intim nyeduh kopinya Pak gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang menyeduh lah ya, tentang menyeduh kopi atau nyeduh teh atau apapun kan nggak mungkin tanpa kopinya sendiri Pak. Nah karena dari itu aku punya beberapa rekomendasi nih, bisa disebutnya ini deh, biji kopi Kerehore ya, yang dimana harganya murah cuman kualitasnya boleh deh Bapak coba, nanti dapat experience-nya gitu kan. Kita masuk ke yang pertama. Aku punya ini Pak, punya dari roastery yang kalau di sininya ditulisnya sejak tahun 1935. Namanya itu Workas Coffee. Dia punya banyak banget varian kopi gitu, varian beans. Nah, salah satunya aku punya ini, Toraja Napo. Yang kerennya dari Workas ini adalah sejauh ini aku baru lihat ini sih Pak, baru lihat roastery yang Pak, roastery yang packagingnya nih gokil sih. Dia di sininya ya gimana ya, bisa dibilang gokil tuh karena dia simple sebenarnya. Roastery packagingnya simple, namun di belakangnya dia ada nulisin siapa petaninya. Contoh nih, dari Toraja Napo ini dia nulisin karakteristik. Di sini ada Toraja well balanced with understone ripe fruit and dark. Susah banget gue ngomong bahasa Inggrisnya Pak. Dan dark coklat katanya, and a cups and earthy mood feeling beautiful coffee pronounced aromatic tobacco. Dan terus di sininya ada tulisan petaninya si Bapak Johan Riel. Gokil nggak tuh Pak? Soalnya nggak semua roastery nggak semua roastery bisa tahu siapa petaninya, dari daerah mana, terus varietasnya apa gitu. Itu nggak semuanya tahu gitu. Nah kebetulan si Workas ini tuh gokilnya di situ, sama pelayanannya. Waktu aku beli di e-commerce Pak, jadi bapak ngomongnya. Waktu beli di e-commerce tuh servisnya oke. Cuman nih minusnya dari Workas ini, yang pertama dia nggak ngasih tahu pasca panennya. Jadi proses pasca panen seperti semi wash yang kayak gitunya nggak tahu. PR-nya ya kita harus nanya sih. Sama dia nggak ngasih tahu roast date-nya kapan. Sebenarnya itu fatal kalau misalnya buat beans yang pengen kita seduh gitu kan. Kebanyakan kita kita belajar kita belajar kalau beans yang fresh, roastnya fresh gitu, itu lebih enak gitu, nggak apet, nggak segala macam. Karena ya kan kalau makin kesini makin naik tuh kadar kafeinnya ya, oksidasi kah, karbon dioksida kah gitu kali ya Pak. Nah ini yang pertama, Workas. Harganya murah banget. Ini varian yang light roast. Waktu itu beli 100 gram 25.000. Sok di mana lagi Pak bisa dapat beans 100 gram 25.000 ya nggak? Apalagi dia udah official store sih Pak di Tokped. Ini boleh banget dicoba buat bapak-bapak di luar sana gitu yang mau nyeduh ya. Soalnya kan sebagai penyeduh pemula seperti saya belajar banyak dari beans murah, karena ya seenggaknya biar kita masih bisa ada yang mandi Pak. Yang kedua ada French Roast. Dia kalau di sini ditulisnya established dari 1968. Kok ini lama-lama juga ya Pak? Udah mulai lama gitu. Ini 1935, yang ini 1968. Nah kebetulan yang ini aku ngambilnya yang Sidikalang karena ini sebenarnya beans sebelum aku bisa beli alat atau punya alat yang kayak yang sebelumnya, di part sebelumnya aku jelasin.
Aku tuh sempat beberapa kali bikin cold brew pakai ini. Dan waktu itu juga masih belinya yang udah di ground, si kopinya udah digiling dari sananya. Ini gokil banget sih, waktu itu coklatnya panjang banget, enak. Tapi mungkin untuk yang ini, entah itu aku salah milih profil roasting kah, atau misalnya si beansnya berubah atau gimana. Cuman kalau sebelumnya kalau sebelumnya coklat banget, ini sekarang jadi lebih agak nati sih rasanya. Jadi waktu dibuat V60 tubruk yang kemarin sama waktu buat cold brew juga mulai berubah rasanya. Itu sih yang masih aku bingung. Tapi ini oke. Yang paling gokilnya dari Fry and Roast ini adalah si customer service-nya di Tokopedia. Dia ngelayanin 24 jam loh Pak. Tapi ya balik lagi sih ke preferensi orang masing-masing gitu. Cuman yang bikin saya gokil ya itu ketika saya nggak sengaja chat jam 8 malam dia masih ngebalas, dan saya bilang sorry banget nih ganggu waktunya. Dia bilang nggak apa-apa mas, kita sharing aja nggak masalah. Yang lebih gokilnya di sana, dan dia nggak pelit ilmu buat ditanya ketika kita nggak tahu apa, kita minta masukannya kayak gimana, dia ngasih, dia ngejelasin. Dan kalau misalnya nih kayak ini kan, ini dia dari packaging ya Pak, dari segi packaging nih sebenarnya dia simple banget. Cuman ini yang kertasnya warna kuning, terus ininya cuman ditempel stiker Fry and Roast di kalang gitu. Terus dia ada notesnya juga dijelasin. Ketinggian ditanam di ini berapa juga ada. Yang paling penting dia nulis roast date. Sama dia ngasih tahu nih profil roasting apa. Dan beansnya, ini dalam bentuk beans, coarse, medium, atau fine gitu yang udah di green. Cuman yang lebih gokilnya lagi tuh Pak, si Fry and Roast ini, saya tuh beberapa kali dapet yang dia nih kalau kita nanya, Mas punya stok semi wash yang mana aja ya gitu. Nanti dia jelasin, terus stok yang full wash, yang natural kayak gitu. Oh ini oke banget sih Pak. Waktu itu saya udah pernah nyoba yang ini juga, yang Malabar. Gayo wine-nya juga oke banget. Harganya dia bawah 70.000. Itu worth it banget buat dicoba sebagai ya kayak kita yang pemula ini gitu ya Pak. Jadi oke, itu enak banget, harus dicoba. Pokoknya servisnya bagus banget loh. Yang selanjutnya ini ada ini Pak. Berisik banget ah. Yang selanjutnya ini roastery Sutoyo. Saya udah 2 kali nih Pak, nih yang ini sama yang ini. Apa sih bedanya gitu? Yang pertama ini yang ngebuat saya akhirnya minang lagi di Sutoyo nih, alasannya adalah karena dia berani ngasih saya experience yang gokil banget, dimana saya pernah nyoba halu banananya Space Roastery yang batch pertama tuh. Itu ngasih saya apa namanya Pak? Ngasih saya experience yang gokil tuh kan, karena profiling rasanya yang mantep banget yang batch pertama waktu itu. Nah, berselang dari sana semua roastery ngeluarin halu banana juga gitu. Cuman ya si banananya ini tuh di mana gitu. Saya sempet yang kayak kayaknya kopi tuh gimmick gitu kan ya halunya. Nah, jadi akhirnya saya beli ini, dapat ini nih Sutoyo ini dengan harga yang lumayan murah banget, affordable banget gitu buat 200 gram. Dia ngasih saya experience di mana ternyata banana tuh bisa muncul di depan gitu, enggak. Banana bisa muncul di depan, nggak cuman gimmick doang. Sepet-sepetnya pisang, manisnya gitu ada di sini, ada di halu banana ini, yang akhirnya membuat saya jadi meminang ini. Yang kedua adalah Brazil Bourbon Natural. Saya kaget gitu dapat kopi impor dengan harga yang sangat murah banget di kisaran 50 ribuan. Ini ngebuat saya akhirnya bertanya-tanya nih Sutoyo itu siapa gitu. Terus saya akhirnya nggak datang sih, saya chat di e-commerce, saya bilang gimana kalau saya main di ke roastery-nya boleh nggak? Kebetulan saya juga di Bandung nih, kata saya gitu. Cuman dia bilang sorry banget Kak, kita belum ada offline store-nya, jadi kita belum bisa ini segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu kan ngebantu banget buat saya.
Dan ketika ini datang, saya kan nggak pengalaman banget gitu Pak. Saya, orangnya nggak banyak ini deh, nggak banyak pengetahuan saya Pak sama ini Pak, sama beans ini kan natural aja. Akhirnya saya chat, saya minta resep seduhnya. Terus ini servisnya Sutoyo ini gokil banget sih Pak. Dia ngasih tahu resep seduhnya buat tubruk, buat filter, step pouring, suhu air. Dia ngasih tahu biar bisa mengoptimalin si beans ini gitu. Cuman sejauh ini saya belum pernah dapat green apples yang ada di notes yang ada di Brazil Bourbon nut ini gitu. Saya akhirnya berpikir, wah ya udah nggak apa-apa. Jadi sejauh ini saya ngerasa bahwa Brazil ini tuh cuman fokus di kacang-kacangan sama coklat gitu. Tapi dia ada karamel sih di sini gitu. Kayaknya saya cuman bisa ngasih rekomendasi itu deh Pak. Sejauh ini saya baru bisa ngasih rekomendasi itu di mana si beans yang affordable buat bapak-bapak di luar sana yang masih mulai nyeduh kayak saya. Ini gokil banget. Jangan lupa buat buat nonton episode selanjutnya dari Homebrewer 101. Saya Paman B pamit undur diri. Terima kasih.